Ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Paskah yang kedua, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Ricardus Heru Subiakto. Dimohon dengan hormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk mematikan HP. Dimohon pula Bapak Ibu berkenan dampingi putra-putri agar perayaan Ekaristi pada pagi hari ini berjalan dengan khidmat. Marilah kita siapkan hati, bersama-sama kita menyanyikan lagu pembuka, nyanyian baru Angkatlah dari puji syukur nomor 520. 520. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama menyatukan diri sebagai umat beriman yang dipanggil oleh Tuhan hidup dalam persekutuan, hidup di dalam kebersamaan sebagai jemaat Tuhan. Maka dalam Minggu Paskah yang kedua, sekaligus juga Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah para rasul yang senantiasa berseru kepada mereka, damai bagi para rasul. Maka kita ingin memaknai seruan Tuhan itu, damai seruan itu, bagaimana agar kita juga senantiasa hidup dalam damai dengan Tuhan dan sesama kita. Perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini sudah dimohon dari saudara-saudari kita yang mengucapkan hidup pada pagi hari ini. Yang pertama dari keluarga Ibu Tanti Putut, mohon belas kasih Tuhan untuk ketenangan dan keselamatan bagi arwah Saudari Patricia Sutina yang telah dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Juga dimohon dari keluarga Bapak Efek Warono dari Unggahan Andrus Paduasa Branglor, untuk kedamaian jiwa Bapak Matius Slamet Mantodiarjo yang juga genap 1000 hari dipanggil Tuhan. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita awali Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan menyadari diri sebagai orang yang berdosa. Kita merahmat pengampunan segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita muliakan Tuhan. Kemuliaan kepadalah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, dalam masa perayaan Paskah, Engkau meneguhkan dan mengutuskan umat-Mu. Tumbuhkanlah rahmat yang kami terima daripada-Mu di dalam hati kami, agar kami semakin memahami betapa agungnya sakramen pembaptisan, betapa luhurnya Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa indahnya darah yang telah menebus kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan kata Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata,
kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun untuk sekarang ini, kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai percobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan kemuliaannya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, dan tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya."
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, murid-murid Yesus berkumpul di sebuah rumah. Karena takut akan orang-orang Yahudi, lagi pula hari sudah malam, maka pintu-pintu rumah dikunci. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya kamu berkat iman memperoleh hidup demi namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Hari Minggu Paskah yang kedua, secara khusus oleh gereja ditandai sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Tentu tema ini juga mengajak kita semua untuk menyadari betapa kerahiman Allah itu telah kita terima secara utuh melalui peristiwa kebangkitan Tuhan. Hari Raya Paskah yang kita rayakan minggu yang lalu
menggambarkan bagaimana kerahiman Allah itu secara nyata ditampakkan dalam kehidupan kita. Kebangkitan Tuhan menunjukkan belas kasih Allah untuk kita semua. Kebangkitan Tuhan juga menampakkan kerahiman Allah atas dosa-dosa kita. Di sana Allah mengampuni dosa kita sehabis-habisnya. Maka dalam Minggu Paskah yang kedua ini, kita diajak untuk senantiasa mensyukuri atas kerahiman Tuhan itu, dengan harapan berkat kerahiman Allah pula iman kita juga semakin tumbuh subur. Berkat kerahiman Tuhan, iman kita juga semakin berkembang dalam kehidupan kita. Bagaimana kerahiman Allah itu telah menuntun para rasul juga hidup dalam iman. Bagaimana kerahiman Allah juga semakin menuntun jemaat-jemaat pada saat itu, terutama jemaat perdana yang dikatakan bahwa mereka hidup dalam iman yang berkembang itu, di mana mereka senantiasa bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka juga senantiasa hidup dalam persekutuan atau paguyuban, dan yang terakhir mereka juga senantiasa berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu mengingatkan kita akan peristiwa Ekaristi. Maka bagaimana kita juga diajak untuk menanggapi sabda Allah ini sebagai tanda kerahiman Allah sendiri. Karena sabda Tuhan sekaligus juga mengingatkan kita semua apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita, terutama meneladan jemaat perdana pada saat itu. Kita juga diajak untuk bertekun dalam pengajaran para rasul. Itu artinya kita juga diajak bertekun dalam iman kita. Bertekun bukan hanya sekedar kita itu menghayati, tapi bertekun juga berarti kita diajak untuk juga menyirami iman itu. Bertekun juga berarti kita diajak untuk juga mengembangkan iman itu, agar iman kita berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua, pola hidup jemaat perdana adalah mereka senantiasa hidup dalam persekutuan. Hidup dalam persekutuan memang secara nyata tampak ketika kita berkumpul bersama. Tetapi bagaimana kita diajari oleh Allah sendiri, terutama melalui jemaat perdana ini, terutama pada saat sekarang kita diajak untuk juga dalam wabah virus corona ini kita tidak boleh berkumpul, kita tidak boleh berkerumun. Tetapi harapannya semangat persekutuan itu juga tetap tumbuh dalam kehidupan kita. Semangat persekutuan sebagai jemaat umat beriman tetap kita hayati meskipun kita berada di tempat kita masing-masing. Ekaristi yang kita rayakan juga menggambarkan meskipun Bapak Ibu mengikuti Ekaristi di rumah masing-masing, tapi kita senantiasa tetap disatukan dalam Ekaristi ini satu sama lain. Yang ketiga, bahwa kita juga diajak untuk senantiasa berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu artinya kita juga diajak untuk senantiasa mensyukuri atas rahmat Ekaristi yang kita terima dari Allah sendiri. Maka Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kiranya melalui sabda ini kita juga diajak semakin mengembangkan iman kita. Bagaimana peristiwa Paskah bukan hanya sekedar peristiwa yang sudah berlalu, tapi peristiwa Paskah berarti juga peristiwa kita membangkitkan iman kita. Iman yang bangkit adalah iman yang berkembang. Iman yang bangkit adalah iman yang tumbuh dengan subur dalam kehidupan kita. Semoga melalui teladan jemaat yang perdana ini kita juga semakin menghayati itu semua, panggilan itu, agar supaya seruan Tuhan kepada para rasul, damai sejahtera bagi kamu, senantiasa juga kita rasakan sebagai umat beriman, baik secara pribadi maupun kita sebagai umat beriman. Maka marilah Bapak Ibu kita mohon kepada Tuhan, semoga sabda-sabda yang memberikan bimbingan tuntunan kepada kita semua. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak, kita renungkan, kita rasakan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita telah berkenankan untuk mendengarkan sabda Tuhan, maka melalui kita tanggapi sabda itu, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketika bangkit antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita aturkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudara terkasih, kita bergembira karena Kristus yang telah bangkit hadir di tengah-tengah kita. Dalam suasana gembira ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan doa kepada Bapa di surga. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka semua yang sedang sakit, sedang menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami sudah berdoa bersama dengan keluarga yang mengungkapkan ujub pada pagi hari ini. Yang pertama bersama dengan keluarga Ibu Tanti Putut, yang mohon rahmat belas kasih-Mu untuk kedamaian jiwa dan keselamatan jiwa saudara kami Bu Patricia Sukinah yang telah Kau panggil 1000 hari yang lalu. Juga bersama dengan keluarga Bapak Warono dari Lingkungan Antus Padua Sabaranglor. Juga mohon rahmat kedamaian jiwa untuk Bapak Matius Slamet Manto Diarjo yang genap 1000 hari yang lalu Engkau panggil. Semoga karena kerahiman ya Bapa, Engkau berkenan menuntun dan menerima saudara-saudara kami ini ke dalam pangkuan-Mu di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa pribadi kita. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Yesus Putra-Mu telah bersabda, berbahagialah mereka yang tak melihat namun percaya juga. Kami pun belum pernah melihat Yesus, tapi kami percaya kepadanya karena Dia Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan seluruh doa kita dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini, hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber pembaruan sejati, terimalah kiranya persembahan umat-Mu beserta para baptisan baru. Semoga kami yang mengimani iman-Mu serta Kau perbarui berkat pembaptisan memberi kebahagiaan yang kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Kau senantiasa. Namun teristimewa pada pagi hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan dibangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dibugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, satu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separti dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengerniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, beratkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan seluruh pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudari kasih, dan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu dan damai kuberikan kepadamu.
Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan risilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebablah pengantaran kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, Susah dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah, Yang maha susah dunia, berilah kami damai. saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang untuk masuk ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, mari kita berdoa bersama doa komuni batin untuk semua umat. Marilah berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah darimu. Amin. Ulurkanlah tanganmu dan lihatlah bekas-bekas paku. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, Engkau telah berkenan datang kepada kami dalam diri Yesus Putramu yang telah bangkit jaya. Dalam rupa roti dan anggur kami imani Dia. Kami mohon ajarilah kami memberi kesaksian atas iman ini kepada siapa saja yang bertemu dengan kami sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah Bapak Ibu, kita siapkan hati, kita akhiri Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa mendapat limpahan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dengan demikian Ekaristi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.